Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama, jangan tinggalkan area kerja bahkan jika tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan, akan dilakukan bos. Aku bekerja untuk sebuah perusahaan pelayaran besar. Pada saat itu pekerjaanku adalah menggunakan traktor penarik untuk menemukan ULD, yaitu kontainer pengiriman logam besar yang digunakan di pesawat, untuk kelompok kerja kami untuk memuat barang. Namun masalah besar adalah bahwa perusahaan kami tidak memiliki cukup ULD untuk digunakan, dan itu adalah pertempuran terus-menerus melawan kelompok kerja lain untuk mendapatkannya terlebih dahulu. Ketika kami akhirnya mendapatkan beberapa ULD, kami harus meletakkannya di tempat parkir sampai dibutuhkan. Suatu hari Senin yang sangat buruk, benar-benar ada 0 ULD yang bisa didapat dan antrean besar pekerja lain menunggu kekosongan muncul. Aku memutuskan bahwa aku akan mengambil 30 menit untuk mengatur dan membersihkan area pementasan kami sementara rekan kerja sedang mengantri. Penting untuk dicatat bahwa biasanya pekerja lain akan melakukan ini, tetapi dia sedang sakit. Dan jika kalian tidak membersihkan area pementasan, kalian tidak akan memiliki ruang untuk memarkir ULD. Asisten manajer melihat ini dan tidak senang tentang itu. Dalam dirinya yang khas pasif-agresif, dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan dan mengapa tidak mendapatkan kontainer?" Aku mencoba menjelaskan situasinya, tetapi dia tidak menghiraukanku. Biasanya ketika dia mulai bertingkah seperti bajingan, aku akan melibatkan manajer, tetapi dia juga sedang sakit. Setelah berbicara dengan tembok, dia menghentikanku di tengah kalimat dan perlahan berkata, "Jangan tinggalkan banyak ULD sampai kamu memiliki ULD. Kamu mendapatkannya, bos." Aku mengendarai traktor ke tempat ULD, parkir dalam antrean, dan duduk di sana selama 3 jam sampai waktu istirahat. Saat istirahat, aku meminta temanku untuk meminjam buku, dan aku terus duduk di barisan besar yang tidak bergerak selama 6 jam lagi sampai waktunya tiba untuk pergi. Selama shift 10 jam itu aku mungkin melakukan 30 menit pekerjaan. Selasa tiba, dan kalian bertaruh aku siap untuk bekerja keras lagi. Aku memutuskan minggu ini akan menjadi waktu yang tepat untuk membaca Harry Potter. Untuk bulan berikutnya kerja, aku benar-benar hanya duduk di traktor yang dipanaskan sambil membaca, mengemil, dan mungkin melakukan 15 menit kerja setiap 2 jam. Aku terus begini sampai aku mengambil posisi lain di dalam perusahaan. Cerita kedua. Butuh surat dokter? Oke. Postingan ini mengingatkan aku akan hal ini. Secara teknis ini adalah cerita ibu, tetapi dia memberi aku izin untuk mempostingnya. Jadi begini ceritanya. Ibuku punya satu masalah besar, kurasa begitu. Ini tentang serangga. Itu berasal dari tinggal di apartemen kecil ketika dia masih kecil, di mana ketika dia menyalakan lampu, kecoa akan pergi dengan tergesa-gesa. Ibuku akan bangun dengan mereka di rambut dan tempat tidurnya. Dia masih kecil dan nenek berada di tempat yang buruk, sehingga hanya itu yang mereka mampu, tetapi itu membuatnya terluka seumur hidup. Aku biasa pulang dari sekolah untuk menemukan ibuku duduk di teras depan, mengerjakan teleponnya, dan aku hanya akan bertanya di mana serangga itu berada di rumah terakhir kali dia melihatnya. Dia berada di luar sana selama 6 jam sekali. Aku akan membunuh serangga itu dan dia akan kembali ke dalam. Nah, Missouri terdapat jangkrik, dan 1 tahun, kami memiliki 13 dan 17 tahun jangkrik muncul pada waktu yang sama. Kami tinggal di sebuah rumah dengan teras bertirai di pintu depan dan belakang. Bukan pintu kasa, sebuah teras yang disaring. Nah, ketika jangkrik muncul, mereka menempelkan di kasa itu. Mereka dari mana-mana. Kalian tidak dapat melihat melalui kasa yang begitu tebal. Jadi ibu menelpon untuk izin keluar dari pekerjaan. Aku belum bersekolah, tetapi dia juga memanggil saudari keluar dari sekolah selama musim panas. Pada hari ketiga, tanpa akhir yang terlihat dari jangkrik. Pekerjaannya mengatakan dia membutuhkan catatan dokter. Para wanita di tempat kerja semua tahu tentang fobia ibu, dan tahu itu mungkin jangkrik yang membuatnya marah. Bahkan wanita yang menelponnya dan mengatakan dia membutuhkan surat dokter. Wanita itu baik, meminta maaf tetapi berkata tanpa catatan dokter. Bos akan menyebabkan masalah. Cukup banyak yang mengatakan, aku minta maaf, tetapi akhirnya harus meninggalkan rumah. Ya, itu nggak terjadi. Ibuku menelpon dokter. Dia berteman dengan dokter anakku selama bertahun-tahun. Dia menjelaskan situasi kepadanya. Dia hanya seperti, benarkah?
Kamu harus pergi pada akhirnya. Dan ibuku menjelaskan bahwa tidak, dia tidak akan melakukannya. Ayahku, orang tua bercerai, tetapi cukup ramah. Membawa belanjaannya melalui satu-satunya jendela tanpa tirai, dan dia tidak akan meninggalkan rumah itu sampai semua jangkrik mati dalam 6 minggu. Dia tidak peduli apa yang harus dia tulis di catatan itu. Dia mengalami gangguan mental. Dia memiliki mono, dia sekarat, dia tidak peduli. Tetapi dia membutuhkan surat dokter untuk bekerja, dan ayah akan menuliskan untuknya. Dan ayahku melakukannya. Ibuku mengirim faks ke kantornya keesokan hari. Ibuku berkata ketika dia menjawab panggilan telepon dari kantor, dia bisa mendengarkan semua orang di kantor tertawa terbahak-bahak. Dan wanita HR itu seperti, "Baiklah, aku kira kita akan bertemu denganmu dalam 6 minggu lagi." Cerita ketiga. Berbicaralah dengan bahasa negara. Oke. Jadi ini terjadi pada teman sekamar saat semester kami di luar negeri. Aku hanya mengingatnya, dan berpikir itu akan cocok. Pendek, tapi manis. Jadi untuk referensi, Sally berbicara 3 bahasa, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Aku hanya berbicara bahasa Inggris dan Spanyol. Kami memutuskan untuk pergi ke Kanada untuk semester kami di luar negeri, karena salju, sirup maple, dan kesenangan. Selama waktu ini kami biasanya berkomunikasi dalam bahasa Inggris, karena itulah yang dilakukan orang lain, dengan sesekali berbicara dalam bahasa Spanyol ketika kami perlu mendiskusikan sesuatu yang pribadi, atau ketika otak kami lelah, dan semua lebih mudah untuk berbicara dalam bahasa ibu kami. Di sebuah pesta yang aku dan Sally hadiri, kami berbicara dalam bahasa Spanyol tentang masalah pribadi, dan didekati oleh gadis mabuk ini yang dengan lantang berseru bahwa kami harus berbicara dalam bahasa negara. Kami mengabaikannya. Setelah sedikit lebih mabuk, dia berteriak, "Ini Kanada, bicara bahasanya." Sally tersenyum dan menjawab, "Oke," sebelum meledak ke dalam bahasa Prancis. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.